Nyun sewu Pade, melanjutkan pembahasan tirakat yang kemarin. Untuk umur 35 tahun dan selanjutnya tirakatnya kira-kira bagaimana nggih? Tabe-tabe uluk salam mulia niki kula njawab nggih pertanyaan sing mengenai tirakat. Tirakat kangge weton kangge umur 20 hingga selawe niku pun selawe hingga 35 nggih sampun. Terus niki ngancik tirakat menungsa sing ngudi teng kasampurnaning urip lah, ora usah muluk-muluk niku. Kasampurnanya hidup itu dari usia 35 hingga 50 tahun menurut angger-angger kekancinganipun tiang Jawi atau patokannya orang Jawa. Nah, kalau patokannya orang Jawa itu kalau sudah umur 35 tahun hingga 50 tahun jangka waktu 15 tahun ini barulah diwenangkan tirakat itu nyurak. Artinya setahun sekali setiap menjelang bulan Sura itu kan ada perhitungannya, ada asapon, aboge, alif, tahun ehe dan sebagainya itu. Jadi kalau bulan Sura itu tirakat mulai malam 1 Sura sampai dengan akhir Sura, bahkan ada yang itu sampai digenapkan 40 hari. Tapi kalau menurut saya itu ya cukup dalam bulan Sura itu saja, malam 1 Sura sampai dengan akhir penutupan terakhir Sura. Itu artinya di sini mengapa usia 35 tahun sampai dengan 50 tahun itu baru diperkenankan puasa nyura. Saya pernah mengatakan bahwasanya tirakat nyura itu adalah tirakat untuk orang yang sudah kaum sepuh. Artinya untuk kaum pembina. Yang dimaksud kaum sepuh itu kaum pembina, caranya memberikan wawaler kepada anak, memberikan saran kepada anak, memberikan petua. Artinya secara lahir batin ini bulan Sura itu tirakatnya caranunya katiasannya mesuraga mesusurasa untuk bisa payu omonge itu bisa dipercaya oleh generasi, oleh anak cucu, oleh generasi sepadan gitu. Artinya biar ada bobotnya itu bulan Sura itu tirakatnya adalah tirakat untuk kaum 35 tahun hingga 50 tahun. Jadi sekali lagi saya katakan puasa nyura itu adalah diperkenankannya untuk usia 35 tahun sampai dengan 50 tahun. Berarti selama 15 tahun ini melakoni tirakat nyura setiap bulan Sura, terus sampai dengan selesainya malam 1 Sura sampai dengan penutupan akhir Sura gitu. Lalu sebagai pondasi itu hanya weton yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya selain itu dalam bulannya itu cukup hari weton saja. Jumat Kliwonnya ini telah tercakup dalam bulan Sura ini. Artinya 1 bulan ini adalah tebusan daripada penggantian Jumat Kliwon ini. Jadi untuk tirakat 35 tahun hingga 50 tahun selama 15 tahun itu tirakat nyura. Nah, katiasannya apa? Nanti akan dikasih tahu sendiri, jangan dari saya. Nah, jadi nanti kalau dari saya mungkin melalui mimpi, melalui dan tirakat itu hasilnya dirasakan. Oh ya, saya menasehati anak dulunya enggak dipercaya atau anaknya saru, dilalah ini anaknya jadi nurut, umpamanya seperti itu loh. Jadi apa katiasannya saya tidak bisa menjelaskan sebab kategorinya ini sudah kategori cara di salah satu sisi ada yang mengatakan itu laduni nantinya, artinya bisa mengetahui
sebelumnya terjadi, mungkin ada isyarah umpamanya anaknya akan menerima kanugrahan ataupun bahkan ibaratnya kesialan gitu, bukan kecelakaan, kesialan. Itu biasanya ada isyarah, ada petunjuk yang dimana kita itu di situ bisa mengadakan tindakan preventif sebelum terjadi seperti apa. Umpamanya mimpi anaknya tenggelam, umpama ini. Oh, berarti isyarahnya seperti apa? Oh, kita harus melepaskan burung di tepi laut umpamanya, terus melarung dengan pakaiannya. Ini bagi yang percaya saya cerita. Sebenarnya adalah ajaran leluhur adiluhung Jawa yang mestinya kita uri-uri, jangan sampai tenggelam, jangan sampai hilang. Dan nantinya kalau sampai hal yang seperti ini hilang, bagaimana kita akan mencari gitu loh maksudnya. Toh kenyataannya kebudayaan dari manca praja yang telah begini begitu, kenyataannya ada, maaf kata, seperti pandemi corona yang ayat-ayat suci yang tidak mampu melerai. Tapi ini saya kalau kembali kepada tatanan ini saya akan segera bisa teroleh dengan cara-cara spiritual maksudnya. Artinya kita harus paham persis spiritual adiluhung ini, khususnya orang Jawa dan bangsa Nusantara harus selalu melestarikan. Saya rasa demikian, tirakatnya jelas dari usia 35 sampai dengan 50 tahun adalah hari kelahirannya sendiri dan setiap bulan surah. Lah terus surah ini yang dimaksud adalah tidak makan woheng dami gitu. Lebih bagusnya tidak cuma tidak makan nasi, tapi juga mengurangi bumbon, paling hanya garam saja yang dimakan. Artinya mengurangi bumbon itu kan ada minyak, garam, bawang, brambang. Lah ini bawang, brambang, lombok dan sebagainya ini tidak diikutkan. Jadi paling minyak dan garam gitu. Tidak makan nasi dan paling tidak makan sayur atau jangan, tapi makannya adalah paling kalau digoreng ya tahu digoreng pakai garam aja gitu. Ya, saya rasa demikian, cukuplah jelas tirakat. Niatnya kalau ada lafalnya nanti saya akan saya berikan gitu, tapi dalam konten tertentu sebab itu panjang sih. Kalau itu ada mrutu sewu kakang kawah di hari-hari namanya mrutu sewu itu cara anunya. Nanti akan saya anukan tidak dalam konten ini. Berarti yang paling pokok itu weton dengan surah. Iya. Nah, kalau weton itu berapa hari, yang dimakan apa saja? Kalau weton itu sebisa mungkin mutih sehari semalam aja. Mutih berarti air putih dan nasi putih. Kalau tidak kuat makan buah-buahan atau tambah, gitu. Iya nggak apa-apa gitu loh. Kalau ibaratnya lemes sekali ya minum teh manis nggak apa-apa gitu loh. Artinya ini kan kalau sudah usia segini itu hanya mengeling-eling loh mas, mengeling-eling artinya agar tidak lepas dari patokannya hidup. Makanya dikatakan weton kan uweteng katon. Ingat dengan diri kita sendiri, ingat kepada Tuhan kita sendiri ya yang menciptakan bumi dan langit. Lalu surah ini adalah untuk mesu raga, mesusu rasa begitu. Nah, terkait kalau hari Jumat Kliwonnya itu nggak ditirakati atau sunnah? Karena ini sudah terangkum dalam satu bulan ini mas, bulan surah kan 1 bulan ini penuh 30 hari gitu loh. Jadi dengan kata lain kalau untuk hari Jumat Kliwon dilakukan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi yang pokok adalah setiap hari kelahiran dan bulan surah. Lah katiasanya seperti apa nanti hikmahnya seperti apa? Ini sudah mengancing kalau memang dari usia 17 sudah melakoni dan sebagainya itu adalah ngancik laduni cara ngerti sadurunge ana winarah begitu. Ya waskito ya ibaratnya maaf kata ketika ada orang ngendong itu apa ya, bertamu kok gelagatnya mau tidak baik lah, kurang baik terhadap kita, niscaya kita telah 2 atau 3 hari sebelumnya sudah dikasih isyarah, atau seketika itu perasaannya itu timbul, wah ini orang jangan-jangan mau berminat yang kurang baik dengan keluarga saya begitu loh, dan dilalah nih saya akan mendapat pertolongan dengan cara petunjuk yang langsung ke pemikiran, terus nanti ngapain kamu sini umpamanya langsung orangnya takut gitu loh. Jadi ini adalah penting dilaksanakan bagi yang mempercayai, karena hidup itu adalah berkesinambungan, hidup itu adalah tahapan, sehingga cara bertirakatnya pun adalah tahapan gitu. Nah, jadi jelaslah dari saya cukup sekian.
Semoga bagi yang berminat bisa melaksanakan dengan baik. Ya, ini saya adalah berdasarkan kekancingan kejawen Atiluhung yang perlu kita lestarikan bersama. Terima kasih.